Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Tanya Buya di Metro TV. Mari pertama-tama sebelumnya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan seperti biasa, ditanya Buya, sudah hadir guru kita, Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku umat muslim di mana saja berada, kita akan membahas lagi tentang kitab Samiyat yang dari awal Ramadan sudah kita bahas dan sekarang kita masuki di hari akhir, di mana dalam runtutan dan rangkaiannya itu, kemarin sempat kita bahas mengenai Yaumul Hisab dan sekarang kita akan membahas mengenai Siratal Mustaqim. Ini sirat, jembatan sirat gitu. Nah, soalnya kalau ngomong Siratal Mustaqim ingat ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Bentuk jembatan sirat ini di hari akhir itu seperti apa Bu Yada? Apakah ini bentuknya kias atau memang ini memang betul bentuknya seperti itu yang disepakati ulama? Dan kedua, apakah kita semuanya pasti akan melewati jembatan sirat ini, Bu ya? Dan bagaimana yang dilihat apa sih bisa lolos lewat jembatan itu? Silakan Bu ya, waktu dan tempatnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pemirsa dan udah David, Masya Allah, yang semoga dimuliakan Allah semuanya. Amin ya Allah. Jembatan Siratal Mustaqim mungkin bisa kita sebut sebagai terakhir perjalanan. Jalan terakhir. Hingga sampai terminal. Terakhir perjalanan sampai terminal akhir bagi ahli iman ke surga dan orang yang tidak beriman di neraka. Nah, Siratal Mustaqim harus kita yakini. Wa minkum ila waridha. Semua dari umat manusia harus melewati jembatan tersebut. Yang harus kita imani, mengimani adanya sirat, jembatan ini namanya usul aqidah kalau kembali. Adapun yang ditanyakan tadi bentuknya miring sana miring sini itu apa? Itu adalah furu'ul aqidah, tentang rincian-rinciannya. Yang jelas jembatan itu akan menjadi sesuai dengan amal kita. Orang bermacam-macam menyeberang jembatan. Yang jelas harus. Sehingga teringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu membaca ayat ini menangis. Menangis. Wa ingin minkum ila waridha, menangis. Apa yang terjadi padaku? Lalu melihat kucing. Hai kucing, dalam riwayat anjing. Hai anjing atau kucing, kau lebih aman. Karena kau tidak melewati itu jembatan. Sayyidina Abu Bakar, orang sekelas itu menangis lihat kucing. Hai kucing, kau aman. Kau tidak melewati itu jembatan. Semua dari kita akan melewati itu. Baik dan buruk. Orang jahat, orang baik. Cuman bedanya. Kalau orang baik, ahli iman, seperti kilat. Lap begitu. Dan melihat jalan itu jalan betul-betul jalan luar biasa. Tapi sebagian orang yang tidak punya amal baik, tidak ada iman, tidak terlihat. Sehingga baru langkah pertama sudah kecebur ke neraka jahanam. Ada yang dosanya teramat banyak sehingga membebani perjalanannya. Sehingga ada yang merangkak. Kemudian setelah itu dicabut, ditarik disiapkan di situ ada, ini juga dalam riwayat ada semacam kalau ada panah, tapi kan satu ini tidak ada dua atau tiga, kayak ada cakarnya gitu. Jadi ada langsung dicabut, diturunin. Ini orang yang pendosa-pendosa itu. Tapi lagi-lagi jangan ragu bahwasanya masih ada kunci saat ini. Saat ini loh, makanya kita belajar ini agar kita menyiapkan diri, agar bagaimana kita di situ seperti kilat. Lagi-lagi bersama baginda Nabi SAW. Lagi-lagi yang punya dosa segera sesali. Tobat, akhiri kejahatan kita. Akhiri kesalahan kita. Maha kasih Allah. Sehingga ketahuilah. Yang mempersempit, ingat. Yang mempersempit Siratal Mustaqim, dosa kita. Bahkan yang memutus adalah dosa kita. Sehingga nggak ada jembatan lagi seolah. Padahal ada, cuman kita tidak melihatnya. Lalu keceburnya.
Yang memperlebar adalah amal baik kita. Dan kelapangan hati kita menjadi lapang itu sirat. Dan yang dikatakan sirat hakiki. Bukan khayal, bukan maknawi. Tapi sirat sesungguhnya. Kita harus melewatinya. Dan setelah itu seorang hamba, ahli surga akan masuk surga. Tapi yang kita rindukan adalah bagaimana kita diseru. Menyeberanglah ke sirat. Seperti kilat. Dan kita bersama baginda Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan baginda Nabi menanti. Para kekasih-kekasihnya. Allah ditunggu oleh Rasulullah. Maka wahai hamba-hamba Allah, tanyakan hati kecilmu. Sejauh mana kedekatanmu. Seperti apa kedekatanmu dengan baginda Nabi. Dan ingat, dosa-dosa yang kita lakukan. Yang akan membebani kita di saat menyeberang sirat. Maka bergegaslah kembali kepada Allah semuanya. Maka sebetulnya rentetan cerita di padang mahsyar hingga sirat ini. Sebetulnya untuk menguatkan. Makanya menguatkan kita di dunia agar beramal baik. Maka Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang bisa menundukkan hawa nafsunya di dunia, enggak mau ini, enggak nuruti hawa nafsunya agar bisa beramal. Untuk ini loh, agar di sirat kita tidak kerepotan, di mizan enggak kerepotan, di hisab enggak kerepotan saat ini. Dan kita masih berada di tempatnya. Nyawa masih ada di kandung badan kita, hai hamba Allah. Yuk semuanya. Agar kita damai di akhirat nanti. Yuk jadi juru damai kita saat ini. Jangan menjadikan orang bermusuhan lalu saling benci. Jangan jadikan orang bermaksiat karena fasilitas kemaksiatan kita siapkan. Siapa Anda? Siapkan fasilitas-fasilitas untuk kebaikan. Sarana-sarana kebaikan. Agar apa? Jadi tabungan amal buat kita. Beruntung yang hidupnya adalah membuat sarana kebaikan untuk orang beramal baik. Menghidupkan masjid, santren, untuk menolong orang, fakir, miskin, dan seterusnya. Mereka lah orang cerdas. Maka di jembatan Shiratal Mustaqim tidak akan merasakan kerepotan. Karena lebar. Bahkan ada yang seperti jalan pakai kuda. Tapi tetap kita ingin yang pakai kilat tadi. Kita pengen kayak kilat. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah Bu ya. Saya jadi ingat pelajaran waktu SD gitu ya. Katanya ibarat jalan di titian serabut di belah 7. Betul, katanya. Disebutkan dalam riwayat. Oh iya kan begitu. Itu gambaran lembutnya. Bagi siapa? Bagi yang tidak punya amal sehingga tidak bisa melebarkan itu rambut. Gitu. Menarik Bu ya. Kita lanjutkan nanti ya Bu ya. Bahasan ini sambil nanti juga saya mau tanya Bu ya. Apakah benar di situ saya dengar-dengar itu ada telaganya Rasulullah SAW? Tetap di sini. Ditanya Bu ya. Hanya di Metro TV. Beruntunglah saudara-saudaraku jika kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang dijemput oleh Nabi Muhammad, ditunggu oleh Nabi Muhammad dan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita lewat dari Shiratal Mustaqim tadi, jalan yang lurus tadi saya pernah dengar juga bahwa ada kemungkinan di sana tadi Buya juga mengatakan bahwa ada Rasulullah menanti kita di sana, di ujung. Nah, apa kaitannya Buya? Mungkin ini mengingatkan kita setiap kali dalam ini ya, dalam sholat gitu. Silakan Bu ya. Harus kita menyadari betul bahwasanya tidak ada seorang hamba yang bisa sujud kecuali karena pertolongan dari Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang mendapatkan hidayah kecuali telah dipilih oleh Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu pendidikan kita. Pendidikan kita untuk senantiasa menyadari bahwasanya kita hanya kepada Allah mengabdi, tapi ingat, iyyaka na'budu. Kepadamulah ya Allah kami mengabdi. Tapi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan untuk bisa ibadah. Anda tidak bisa berderma 500 rupiah, 1000 rupiah kecuali karena dipilih oleh Allah. Maka bagi siapapun yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa berbuat baik, syukurlah kepada Allah. Anda dengan Allah. Siapapun yang bisa sujud, bisa berderma, bisa nolong orang lain. Kemudian setelah itu, yang sudah berada di jalan yang benar seperti ini, syukuri ini karunia Allah. Dan ini kita diajari terus untuk memohon ihdinas siratal mustaqim, karena banyak jalan-jalan yang bengkok sana itu. Maka kita terus minta. Ini menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya kita menjaga iman kita. Inilah yang kita pertahankan. Kita menjaga iman dengan ikan risalah akidah, agar kita berada di siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menuju surga.
Nah kalau jalan kita di dunia lurus, tadi kan kami sampaikan, modal kita di padang mahsyar tadi nanti adalah saat ini. Yang berada di jalan yang lurus saat di dunia, semuanya akan aman. Hisab semua aman, termasuk di sirat, di jembatan tadi, maka dia pun tidak akan menemukan kesusahan. Indah. Mungkin tidak kita ditunggu oleh Rasulullah itu Bu ya. Maksudnya, semoga Nabi Muhammad rindu mencari umatnya. Beliau akan mencari umatnya. Dan di dunia dan di akhirat. Subhanallah, itulah kekasih Allah dan kekasih kita Nabi Muhammad. Maka sangat rugi kalau kita tidak menghubungkan hati kita dengan baginda Nabi. Ada masalah menunggu, ulama berbeda. Menunggunya bagaimana menunggu. Sudahlah nanti saja kita. Kalau sampai nyeberang sirat dengan cepat, kita akan bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan nanti kita akan melihat Allah nanti di pembahasan terakhir kita. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Posisi telaga Rasulullah itu di mana Bu ya? Soalnya saya pernah baca setelah Siratul Mustaqim. Nanti ada di dalam kitab Samiyat ini juga ada telaga Rasulullah di mana Rasulullah menanti di sana. Baik, ada telaga, ulama berbeda pendapat. Makanya yang harus kita yakini adanya telaga. Adanya telaga. Adapun tempatnya, sebagian mengatakan tempatnya di surga. Dijawab oleh yang lainnya, kalau di surga sudah ada nanti Kautsar itu. Ya. Dan Kautsar itu bukan, sebenarnya Kautsar itu kan bukan telaga, sungai. Ya. Dan ternyata dalam riwayat dari Nabi, sungai Kautsar itu ada 2 aliran yang dia mengucur ke telaga yang berada di sebelum sirat. Jadi maka kami lebih memilih bahwasanya telaganya Nabi bukan telaga Kautsar. Telaga Nabi spesial untuk Nabi ini telaganya paling besar telaganya. Di sini kami sebutkan. Telaga itu sebelum ke Siratul Mustaqim. Sebelum Siratul Mustaqim. Bahkan ini adalah hiburan bagi para umat Nabi di saat setelah melakukan perjalanan panjang ketemu resto, kalau kita ketemu tempat ini yang siapapun yang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Atau menemukan keindahan yang sesungguhnya. Jadi telaga ini adalah berada di sebelum sirat. Ini pun furu'ul akidah masalah tempat. Ingat, perbedaan ini tidak boleh saling mengkafirkan. Sebab yang lain mengatakan adanya di setelah sirat. Sementara yang setelah sirat sudah surga. Nggak perlu lagi, nggak ada kehausan di sini. Saya juga berpikir setelah sirat Bu ya. Ternyata. Oh iya, sebab kalau setelah sirat kan surga, nggak ada lagi kehausan. Maka, tapi ingat ini perbedaan ulama yang nggak boleh saling ini. Makanya ini karena tatbik penerapan daripada ilmu di muqaddimah. Ada furu'ul akidati, ada usulul aqid. Usululnya adalah keyakinan adanya haud, adanya telaga Nabi. Cabang-cabangnya adalah furu'nya adalah tentang tempatnya di mana. Cuman kita jelaskan. Para ulama lebih cenderung mengatakan tempatnya adalah sebelum nyebrang sirat karena masih ada rasa haus dan dahaga di situ. Siapa Bu ya yang berkesempatan untuk mampir atau berhenti tapi nanti jawabnya. Hanya di sini, tentunya hanya ditanya Bu ya. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Metro TV. Ya, alhamdulillah sudah ada pemirsa ini yang sepertinya sudah siap-siap untuk bertanya dengan Buya. Silahkan, tema kita adalah mengenai Siratul Mustaqim ya, atau jembatan sirat, jalan yang lurus, jalan yang benar untuk bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, saya Nizan dari Jakarta. Ya. Mau tanya ke Buya. Nah, pasti kita kan semua ingin ngelewatin jembatan Siratul Mustaqim dengan mudah, biar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi di mana sih Bu ya tempat orang beriman akan bertemu Nabi Muhammad SAW? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mas ya, Mas Reza ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Silakan Bu ya, mungkin bisa langsung dijawab dengan mungkin ada kaitannya juga dengan tadi telaga tadi Bu ya. Silakan. Baik, bismillah. Disitulah yang kami sampaikan tadi, ulama berbeda tentang tempatnya telaga. Oke. Sebagian mengatakan tempatnya telaga adalah setelah jembatan sirat, maka setelah itu minum air telaga. Sehingga Nabi pernah menyanyikan, pernah bersabda, di saat terjadi kezaliman, sabarlah kalian, maka aku tunggu kalian di haud. Maka di sini mengisyaratkan bahasanya setelah sirat akan bersabar mendapatkan mulia bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga makanya kami hadirkan ini khilaf di sini supaya tidak terjadi pertentangan. Yang jelas kalau kita sudah minum enak deh gitu aja. Kemudian ada riwayat lain bahwasanya
umat Nabi akan merasakan ini semuanya. Berarti otomatis yang terbebas, yang dari neraka pun akan terselesaikan urusannya, akan minum di sini. Bisa saja seperti itu. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya tadi masuk. Nabi pernah menjanjikan, kalian akan ketemu aku di Haud, di telaga ini. Jadi kita akan bertemu Nabi. Sebelum nanti bertemu terus di surga adalah di Haud ini. Kita akan melihat Nabi. Bahkan dalam riwayat, hanya riwayat ini lagi-lagi bukan suatu riwayat mutawatir, bisa saja orang menolak. Ada yang mendapatkan dari telaga itu dari tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dikatakan, kami sebutkan di sini, wala aniyathu, wadah-wadahnya itu akthar min adadin nujum, lebih banyak dari jumlah bintang ke bintang. Wa innal asuddun nasa, aku menghalau manusia untuk bisa masuk kecuali umatku. Jadi ada yang minum sampai dari tangannya Nabi, itu riwayat. Akan tapi yang jelas siapapun yang minum air telaga tersebut, bahwasanya la yadma'u ba'dahu abada, tidak akan haus selama-lamanya. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim bahwasanya yashkhab akan mengalir ke telaga tersebut apa? Fihi mizabani minal jannati, dari surga. Berarti kan bukan di surga ini. Dari surga mengucur. Nah, ini khilaf. Tapi adanya haud ini harus kita yakini, kan begitu. Baik. Subhanallah. Masya Allah. Jadi di haud ini ya, di telaga itu ya, Buya ya nyebutnya ya, bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berharap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan bertemu dengan baginda Nabi. Intinya adalah bagaimana kita ketemu Nabi. Adapun tempatnya di mana, haud itu di mana nggak penting masalah itu. Yang penting kita yakini dan harapan kita bertemu. Bahkan nanti ada ketemu baginda Nabi di saat di padang mahsyar sebelum hisab. Ada. Di saat ada bertemu dengan Nabi, dipanggil untuk bertemu dengan rombongan baginda Nabi, sehingga tidak menemukan hisab tadi. Ada tidak menemukan hisab, tidak menemukan bila hisab, karena dikumpul dengan rombongan Nabi, ada itu semuanya. Tapi kuncinya saat ini, ayo kita serius dengan Rasulullah SAW. Kita bela syariat Nabi, kita bela kelembutan Nabi, kita bela perdamaian yang diperjuangkan Nabi, kita bela bagaimana Nabi memandang orang dengan kasih sayang. Bukan sombong, bukan merendahkan orang, bukan kerusakan, bukan adu domba, tapi hati yang penuh kasih. Nabi yang ar-raufir rahim, yang semakin dekat dengan Nabi dan mengambil sifat-sifat baginda Nabi, maka itulah nanti yang tidak akan menemukan problem di situ semua. Akan bertemu Nabi, bukan saja di haud, tapi setelah itu di surga akan sering bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Buya, pesan Buya untuk tema kita ini, Buya, apa yang akan disampaikan dan bagaimana caranya untuk mengimani yang gaib ini, khususnya tentang jembatan Sirat ini? Subhanallah, artinya rasa takut kita kepada sesuatu yang ada di hadapan menjadikan kita punya persiapan untuk melewatinya. Kalau dikatakan bahwasanya memperlebar sirat adalah amal kita, maka ayo saat ini beramal. Yang mempersempit sirat adalah dosa kita, yuk kita kurangi dosa. Dan kita mohon ampun kepada Allah, itu kuncinya, nggak ada lagi. Sebetulnya rentetan, kami sampaikan kemarin juga, rentetan belajar ilmu tentang ghaibiyat ini, khususnya setelah dibangkitkan, mati, dalam barzah bangkitkan, agar kita ini di dunia ini benar. Makanya kan bahaya banget orang yang nggak beriman hari akhir. Yang penting aku di dunia ini jaya, setelah itu aku mati nggak ada hitungan lagi, kan kacau. Atau ada yang lebih parah, dia bilang nanti aja tobatnya. Kalau udah selesai ya kan, terakhir aja gitu. Nggak sampai tobat, sudah dicabut nyawanya, mendapatkan siksa. Ya Allah, baik. Terima kasih banyak Buya ilmunya hari ini, dan terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaannya. Waktunya memang sangat singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan menjadi membakar, bulan ini membakar semua dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga kita dikumpulkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Baik, saya dapat halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Metro TV